Pak Janggut hanya menangkap angin. Kodok terbang melompat masuk selokan. Seketika itu juga, Pak Janggut terpekik. Au! Au! Mataku! Mataku dikencinginya! Aduh, pedihnya! Aduh, bukan buatan! Mata Pak Janggut tak dapat dibuka. Ia rubu-raba ke sana ke sini, bagai orang buta kehilangan tongkat. Jalannya terhuyung-huyung, tangannya terkembang kiri kanan. Celaka, kakinya tergelincir. Tapi pematang yang diinjaknya runtuh. Bum! Klepar! Pak Janggut jatuh masuk selokan. Tangannya menggapai-gapai, macam ayam jatuh ke dalam air. Tambah celaka, karena kepalanya yang dahulu ke bawah dan terus masuk lumpur, karena tertekan oleh perutnya yang besar dan buncit. Kepalanya itu makin dalam masuk ke lumpur, kakinya kacau bilau di udara. Untunglah akalnya tak hilang. Kepalanya dihelakannya lekas-lekas, tetapi janggutnya yang tebal tersangkut pada ranting-ranting dalam lumpur itu. Beberapa kali direngutkannya tak juga lepas. Mati, pikir Pak Janggut. Air selokan sudah terminum beberapa teguk. Ia mulai lemas. Sekuat-kuat tenaga direngutkannya sekali lagi. Krik, krak! Bunyi janggutnya. Segumpal janggut tinggal dalam selokan. Pak Janggut merangkak ke atas pematang. Sesampai di tempat yang agak rata, ia merebahkan diri. Matanya terpejam. Napasnya sesak. Matikah ia? Tidak. Pak Janggut hanya pingsan saja. Badannya lesu karena lama tak bernafas. Ia terlentang tak bergerak-gerak. Entah berapa lamanya, demikian ia tak tahu. Tiba-tiba ia terbangun. Dirasainya air yang sejuk menyiram mukanya. Sangkanya air mata Nek Rubu menangisinya. Kiranya hujan lebat turun dengan deras. Pak Daud masih mengigau. Pikirannya melayang-layang. Masih hidup jugakah saya ini? Atau sudah mati? Katanya dalam hati. Dibukanya matanya dan dirabanya janggutnya. Penuh oleh lumpur. Masih hidup, katanya lambat-lambat. Oh, saya masih hidup, Rubu. Di manakah engkau? Mengapa engkau tak datang melihat hal saya ini? Pak Janggut duduk perlahan-lahan. Dilihatnya sekelilingnya. Sawah semata-mata. Hujan turun bagai dicurahkan dari langit. Pak Janggut baru ingat benar apa yang telah terjadi. Keluhnya. Lalu berdiri. Ia memandang berkeliling. Kemana ia hendak pergi? Aku pulang terlalu jauh. Apalagi hujan sangat lebatnya. Nun jauh di seberang sana, tampak sebuah dangau-dangau di sawah. Barangkali, ke sana ia hendak berteduh. Pak Janggut berjalanlah terbungkuk-bungkuk menuju dangau itu. Dari janggutnya, bertitik-titik lumpur cair. Dari pakaiannya, mengalir air selokan. Dari atas, hujan menyiram tak berhenti. Darah Pak Janggut yang panas tadi sudah mulai dingin. Makin lama makin dingin. Akhirnya ia jadi gemetar. Nasib apa yang membawa saya kemari? Keluh Pak Janggut berulang-ulang. Ia teringat akan rumahnya. Alangkah senangnya kalau ia ada di rumah waktu itu. Tidaklah akan kedinginan dalam hujan. Tentu ia sedang duduk-duduk dengan Nek Rubu, minum kopi panas yang harum, sambil makan ubi rebus dengan gula Jawa. Oh Rubu,
Kalau engkau melihat nasibku ini, tentu engkau menangis, keluh Pak Janggut. Sambil mengeluh-ngeluh tak berkeputusan, Pak Janggut berjalan juga, terbungkuk-bungkuk dan terdorong-dorong. Basah kuyup, bagai tikus jatuh ke air. Akhirnya, Pak Janggut sampai juga ke dangau-dangau itu. Mujur benar, di sana ada api bekas orang menabun. Bolehlah berdiam memanaskan badannya. Pak Janggut segera membuka pakaiannya, lalu diperasnya. Kemudian dihidupkannya api itu besar-besar. Pakaiannya yang basah disampaikannya di sebelah atas supaya kering. Kemudian ia duduk bersandar di tiang menghadapi api. Makin lama, badan Pak Janggut yang kedinginan itu makin hangat. Tubuhnya sudah berasa segar dan enak. Matanya terpejam-pejam karena kesenangan. Akhirnya, ia mengantuk. Kepalanya terangu-angu ke arah api unggun. Entah berapa lamanya, ia dalam kesenangan demikian. Ia tak tahu. Tiba-tiba ia terpekik. Di janggutnya yang tebal itu, api berkobar-kobar. Karena kehilangan akal, api itu lekas dipadaminya. Pak Janggut berguling-guling di tanah sambil berteriak minta tolong. Tolong! Tolong! Janggut saya terbakar! Janggut saya terbakar! Tolong! Sebab berguling-guling ke sana kemari, akhirnya api itu padam juga. Tetapi sebagian besar janggutnya sudah jadi abu, yang tinggal kehitam-hitaman warnanya. Ada kira-kira 1/4 jam, Pak Janggut duduk terperenjak saja. Sepatah kata ia tak berbunyi. Matanya berkedip-kedip, dan mulutnya bergerak-gerak sebagai orang ketakutan. Ketika dirabanya, janggutnya itu terlolong. Au! Bagaimana janggut saya ini? Aduh, tinggal sedikit saja lagi. Sudah hangus pula. Apakah kata si Rubu nanti? Apakah kata orang-orang kampung? Aduh, janggutku yang elok dan selalu nomor 1. Sekarang jadi begini. Bila lagi ia akan tumbuh? Aduh, celaka. Pak Janggut menutup mukanya, sebagai ia hendak menangis. Sedih benar hatinya memikirkan janggutnya itu. Kalau tak malu, mau dia rasanya melolong-lolong. Tapi apa hendak dikata? Sumpah Nek Rubu agaknya yang melaknat. Mengapa tadi ia merentak saja pergi? Marah-marah tidak tentu. Pak Janggut termenung seketika. Hatinya sedih dan kesal. Badannya letih. Tulangnya berasa ngilu. Matanya pun sudah mulai baal. Tetapi yang lebih-lebih berkehendak ialah perutnya. Apa akal, hari masih hujan. Pakaian pun masih basah. Tunggulah dulu, katanya membujuk-bujuk perutnya. Sebentar lagi, hujan tentu teduh. Lagi hari masih siang. Malu awak pulang macam begini. Janggut sudah bagai hilalang terbakar. Nanti ditertawa-tawakan oleh orang kampung. Mendengar bujukan itu, hatinya agak tenang